Pada usia 46 tahun, Lisdawati berdiri di hadapan dunia dengan hati yang berat, namun penuh keberanian, memecah kesunyian yang selama ini menjerut hidupnya. Selama bertahun-tahun, dia menyimpan rahasia yang bukan sahaja menghantui dirinya, tetapi juga membelenggu setiap detik kebahagiaannya, yang seolah-olah palsu bersama Fauzi Nawawi. Di luar, senyumannya yang tenang sering disangka menunjukkan kehidupan yang sempurna. Namun di balik tirai itu tersimpan luka yang tidak pernah dipaparkan kepada sesiapa pun. Setiap malam, Lisdawati menelan air mata sendirian, memikirkan bagaimana kata-kata dan perbuatan suaminya telah mengguris hatinya, mematahkan semangatnya, dan menjadikannya seolah-olah terperangkap dalam penjara emosi yang tak kelihatan. Peristiwa yang memuncak berlaku pada satu malam yang sunyi, apabila sebuah pertengkaran kecil yang tampak remeh tiba-tiba meletup menjadi perangkap emosi yang dahsyat. Fauzi, dengan nada yang tajam dan penuh ejekan, mengulang-ulang kesalahan lama, mencabar maruah Lisdawati di depan mata mereka yang lain. Lisdawati, yang selama ini sabar, akhirnya merasakan titik lemahnya dipecahkan, dan kesakitan yang bertahun-tahun disimpan dalam diam, kini memancar dengan jelas di wajahnya. Hatinya berdebar, namun di sebalik kegelisahan itu, muncul satu tekad yang belum pernah dia rasai sebelumnya. Tekad untuk tidak lagi membiarkan dirinya dihancurkan oleh orang yang pernah dia percayai sepenuhnya. Setiap memori tentang perkahwinan 1 tahun itu berputar-putar dalam pikirannya, seperti serpihan kaca yang menyayat hati. Satu demi satu, dia teringat bagaimana janji manis yang dahulu terdengar tulus, kini hanyalah ilusi yang menipu dirinya sendiri. Lisdawati teringat malam-malam sunyi, ketika dia menahan tangis agar Fauzi tidak menyadari betapa rapuhnya hatinya. Setiap kali dia coba berbicara, kata-katanya dihentikan dengan sindiran, atau diabaikan begitu sahaja, membuatnya merasakan seolah-olah dirinya tidak wujud. Kesunyian itu menjadi teman yang paling setia, namun juga paling menyiksa. Keputusan untuk memecah kesunyian itu bukanlah satu langkah yang mudah. Lisdawati tahu bahwa dengan membicarakan semua luka yang dia simpan selama ini, dia akan menghadapi pandangan dunia, gosip yang tidak berkesudahan, dan mungkin juga reaksi suaminya sendiri. Namun, hati nuraninya tidak lagi mampu menanggung beban itu. Ia seperti beban batu besar yang selama ini dia pikul sendirian, tiba-tiba terlepas, meninggalkan ruang kosong yang membingungkan namun melegakan. Dia mula menceritakan kepedihan yang dialaminya, cara Fauzi mengabaikan perasaan, kata-kata yang menyakitkan, dan tekanan yang tak terlihat namun nyata setiap hari. Setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah seperti serpihan api yang membakar keheningan yang bertahun-tahun membelenggu. Lisdawati bercakap dengan tenang, tetapi matanya bercahaya, mengimbas setiap detik pahit yang membuatnya hampir menyerah. Ia bukan sekadar cerita tentang perkahwinan yang gagal, tetapi tentang keberanian seorang wanita yang akhirnya berani melihat diri sendiri sebagai manusia yang berhak dicintai dan dihormati. Dunia yang selama ini melihatnya sebagai figura tenang, kini menyaksikan sebuah kekuatan yang tersembunyi, sebuah roh yang bangkit dari reruntuhan kesedihan. Di tengah percakapan itu, rasa ingin tahu penonton terbakar. Apakah yang akan terjadi seterusnya? Bagaimana Lisdawati akan menghadapi Fauzi? Akankah dia mampu menegakkan diri di hadapan orang yang telah mencederakan hatinya begitu dalam? Setiap detik pengakuannya membuka lapisan demi lapisan rahasia yang sebelumnya terkunci rapat. Dan semakin mendalam kita menyelami cerita itu, semakin terasa ketegangan dan kegelisahan yang dia alami. Namun, meskipun setiap kata yang diucapkan Lisdawati membangkitkan simpati dan rasa ingin tahu, dia tidak memberikan jawaban penuh kepada dunia. Kisahnya berhenti di titik yang menggantung,
meninggalkan pembaca dan pendengar dengan rasa tidak pasti, antara kemarahan, kesedihan, dan harapan yang samar-samar. Tiada penutup yang menenangkan, hanya perasaan bahwa apa yang terjadi di balik tabir itu lebih rumit daripada yang dapat dilihat dengan mata kasar. Keberanian Lisdawati untuk memecah kesunyian menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban, dan dunia kini hanya mampu menunggu langkah seterusnya, terhanyut dalam ketegangan yang dia ciptakan sendiri dengan ketulusan dan keberaniannya. Di sebuah bilik yang redup, cahaya lampu meja yang lembut menyorot wajah Lisdawati. Mata hitamnya yang sebelum ini sering disembunyikan di balik senyuman tipis, kini tampak sayu dan basah oleh air mata yang tak tertahan. Setiap helai rambut yang jatuh di bahunya, seolah-olah menceritakan kisah kepedihan yang bertahun-tahun tersembunyi. Tangan Lisdawati, yang biasanya rapi dan kuat, kini bergetar sedikit ketika dia memegang cawan teh yang sudah lama menjadi saksi diam akan malam-malam sunyinya. Bau teh yang hangat mengingatkannya pada saat-saat tenang bersama keluarga, saat-saat yang kini hanya tinggal bayangan pahit. Di sudut bilik, tumpukan buku dan skrip drama yang belum sempat disiapkan berbisik tentang impian dan bakatnya yang tidak pernah mati. Lisdawati menatap tumpukan itu dengan pandangan kosong seketika, lalu perlahan menarik nafas panjang, seolah-olah berusaha menyedut kembali kekuatan yang hampir hilang. Dia memutar cincin di jarinya, cincin yang dulu diberikan oleh Fauzi, yang kini terasa seberat batu di jari. Setiap lekuk logam itu membawa kenangan tentang janji-janji yang patah, kata-kata yang terlontar tanpa pertimbangan, dan malam-malam yang dia lalui sendiri. Dalam hatinya ada pergolakan yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Lisdawati masih ingat bagaimana Fauzi sering memandangnya dengan mata yang dingin, menyembunyikan rasa marah dan kecewa di balik senyum yang penuh kepura-puraan. Setiap teguran kecil berubah menjadi kata-kata yang menusuk, meninggalkan luka yang dalam. Namun, yang paling menyakitkan adalah ketika dia melihat ke cermin, mencoba mengenal dirinya sendiri, dan menyadari bahwa gadis muda yang dulu penuh semangat dan harapan kini hampir hilang dalam bayang-bayang lelaki yang dia cintai. Suatu petang, ketika angin sepoi-sepoi masuk melalui jendela yang terbuka sedikit, Lisdawati duduk di sofa, menatap siluet kota yang mulai gelap. Telinganya menangkap suara anak-anak bermain di kejauhan. Tawa mereka yang jernih membuat hatinya tercekat. Sebuah pengingat akan kebahagiaan yang sepatutnya menjadi miliknya. Dia menutup mata, membayangkan kembali momen-momen manis itu, lalu membuka mata dengan tekad yang tiba-tiba menguat. Dia tahu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia harus berkata, cukup. Langkah pertama untuk memecahkan kesunyian itu dimulai dengan membongkar kotak lama di bawah katilnya. Di dalamnya tersimpan surat-surat dan nota kecil dari masa lampau, surat cintanya sendiri, catatan hati yang pernah dia tulis ketika merasa paling rapuh, dan message-message yang tidak pernah dia kirim. Setiap helai kertas seperti membuka luka lama, namun juga membangkitkan kekuatan yang tersembunyi. Lisdawati membacanya satu persatu, menatap tulisan tangannya sendiri, menyadari bahwa dia masih ada, masih hidup, dan masih berhak untuk merasa bahagia. Setelah itu dia mula menulis kembali, kali ini dengan keberanian yang baru. Pena di tangan Lisdawati menari di atas kertas, menceritakan segala kepedihan dan pengkhianatan yang dia alami. Setiap kata terasa seperti mengangkat beban dari dadanya, tetapi juga mengikat dirinya dengan kenyataan pahit. Fauzi bukan lagi tempat berlindung, dan cinta yang dia berikan selama ini telah disalahgunakan. Sementara dunia di luar sana mungkin belum tahu, setiap kata yang ditulisnya adalah sebuah deklarasi bahwa dia memilih dirinya sendiri, walaupun langkah seterusnya masih samar. Ketika malam semakin larut, Lisdawati berdiri di balkoni rumahnya. Angin malam menyapu wajahnya,
membawa kesejukan yang menenangkan, tetapi juga mengingatkannya pada badai yang pernah dia lalui. Dia menghirup udara dalam-dalam, merasakan setiap detik kebebasan yang kini perlahan-lahan hadir. Di bawah cahaya bulan, bayangan dirinya tampak panjang, namun tegas, menunjukkan keberanian yang baru lahir. Dalam diam, dia tersenyum samar, menyadari bahwa dunia mungkin belum bersedia mendengar seluruh kebenaran, namun hatinya sudah siap untuk memecah kesunyian itu. Detik-detik itu adalah momen yang sederhana, namun luar biasa. Detil kecil, getaran tangan, bau teh hangat, goresan pena, cahaya lampu yang redup, semua itu membuat Lisdawati hidup kembali di mata pembaca. Mereka bukan sekadar melihatnya dari jauh, tetapi merasakan setiap emosi, setiap ketakutan, setiap keputusan yang menghantui hatinya. Pembaca menjadi saksi, teman, dan bahkan penyokong diam dalam perjalanan wanita yang akhirnya berani berkata cukup pada rasa sakit yang telah lama mengekangnya. Namun, meskipun segala kepahitan mulai terbuka dan langkah pertamanya untuk membebaskan diri telah dimulai, masa depan masih kabur. Setiap malam membawa pertanyaan tanpa jawaban. Setiap senyuman yang ditunjukkan kepada dunia menyembunyikan rahasia yang belum selesai. Lisdawati berdiri di persimpangan antara masa lalu yang menekan dan masa depan yang belum diketahui. Pembaca tetap tergantung dalam ketegangan, merasakan setiap denyut jantungnya, setiap kerinduan yang tersisa, namun tidak mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya. Sebuah cerita yang hidup, terasa nyata, dan terus mengundang rasa ingin tahu tanpa pernah memberikan penutup yang jelas. Malam itu, Lisdawati duduk termenung di sudut bilik tamu yang sunyi. Lampu siling menyorot bayangannya di lantai, membentuk sosok yang seolah-olah berpecah. Antara wanita yang pernah gembira dan wanita yang kini terkunci dalam luka. Bunyi jam berdetik perlahan di dinding seakan menandakan setiap detik yang berlalu membawa beratnya sejarah yang belum selesai. Tangannya memegang bingkai gambar lama. Potret senyumannya bersama Fauzi pada hari-hari pertama mereka. Dan seketika matanya berembun. Senyuman itu tampak jauh, seolah diambil dari dunia lain. Dunia yang kini terasa asing baginya. Di luar, hujan mula menitik perlahan di atas tingkap, menghasilkan bunyi ritmis yang menenangkan namun juga menimbulkan rasa sendu. Lisdawati mengingat kembali malam-malam ketika Fauzi meninggalkan rumah tanpa sepatah kata. Meninggalkannya dalam gelap dan kesepian. Setiap langkah kaki di tangga terasa seperti gema masa lalu yang menakutkan, namun kali ini, alih-alih menunduk dan menangis, dia memutuskan untuk diam dan mendengar. Mendengar suara hatinya sendiri, yang selama ini terpendam di bawah jeritan dan ejekan. Namun, kesunyian itu tidak benar-benar damai. Lisdawati merasakan ada sesuatu yang terselubung, sesuatu yang belum terungkap, sebuah rahasia yang Fauzi simpan dan yang mungkin mengubah segalanya. Ketika dia membuka peti kecil di tepi katilnya, menemukan nota samar yang ditinggalkan tanpa tanda tangan, jantungnya berdegup kencang. Tulisan itu kabur, tetapi cukup untuk menimbulkan pertanyaan yang menggantung. Adakah kau benar-benar tahu siapa aku? Kata-kata itu terasa seperti bayangan yang mengikuti setiap langkahnya, menimbulkan rasa ingin tahu sekaligus ketakutan. Selama berjam-jam, Lisdawati menatap langit-langit, membiarkan pikirannya mengembara. Dia ingat saat Fauzi pernah berjanji untuk selalu berada di sisinya, tetapi realitinya, janji itu hanya meninggalkan luka. Dan kini, nota samar itu seolah menuntutnya untuk mencari kebenaran sendiri. Tetapi siapa yang akan memberitahunya jawabannya? Setiap langkah yang dia ambil di lorong rumah, setiap pintu yang dibuka, seolah-olah menyimpan cerita yang tidak pernah dia ketahui sepenuhnya. Bayangan Fauzi terasa mengintai, tetapi wajahnya tidak jelas, hanya jejak yang samar di pikiran, menimbulkan rasa gelisah yang tak hilang.
Dalam beberapa minggu berikutnya, Lisdawati mulai melihat pola-pola kecil yang sebelumnya diabaikan. Telepon yang berdering di waktu malam, message yang hilang sebelum sempat dibaca, pintu yang diketuk tanpa suara, semuanya terasa seperti petunjuk yang sengaja ditinggalkan. Setiap detik membawa lebih banyak pertanyaan daripada jawaban, seolah-olah dunia mencoba menantangnya untuk menemukan sesuatu yang lebih besar dari sekadar kisah perpisahan. Namun, dia tidak bisa menahan rasa ingin tahu itu. Lisdawati menulis diari setiap malam, merekam setiap detik ketegangan, setiap bisikan yang terdengar samar, setiap getaran hatinya. Suatu malam, ketika angin menderu lebih kencang dan hujan menghentak jendela, Lisdawati merasa seperti ada mata yang mengawasinya dari kegelapan. Dia menelan ludah, jantung berdebar, tetapi alih-alih lari, dia berdiri di tengah bilik menatap kegelapan itu. Rasanya seperti ada rahasia yang bersembunyi di balik bayangan, menunggu untuk ditemukan. Namun, ketika dia mendekat, bayangan itu hilang begitu saja, meninggalkan rasa penasaran yang semakin dalam. Setiap detik yang berlalu menimbulkan ketegangan, tetapi juga memberikan perasaan hidup yang tak pernah dia rasakan selama bertahun-tahun. Di tengah semua ketidakpastian itu, Lisdawati merasa ada kekuatan baru yang tumbuh dalam dirinya. Dia belajar untuk mendengar bisikan hati sendiri, menafsirkan petunjuk-petunjuk samar, dan merasakan setiap emosi tanpa disembunyikan. Namun, rasa ingin tahu tentang Fauzi, tentang rahasia yang mungkin dia simpan, terus membakar pikirannya. Setiap kali dia mencoba mendekati jawabannya, sesuatu selalu hilang. Kata-kata yang tidak lengkap, tindakan yang ambigu, senyum yang menipu. Dunia di sekelilingnya terasa seperti teka-teki yang tidak pernah selesai. Dan Lisdawati berada tepat di tengahnya. Malam-malam berikutnya diisi dengan langkah-langkah hati-hati, perbincangan samar di telepon yang tidak pernah selesai, dan nota-nota kecil yang muncul tanpa asal-usul. Lisdawati mulai menyadari bahwa perjalanan ini bukan sekadar soal meninggalkan Fauzi atau mengungkap rahasianya, tetapi tentang menyingkap lapisan diri sendiri yang telah lama terkubur di bawah rasa sakit dan pengkhianatan. Dia belajar untuk menjadi pengamat yang tajam, membaca petunjuk dari perilaku, nada suara, dan gerak-gerik kecil yang sebelumnya diabaikan. Namun, meskipun dia semakin kuat, misteri itu tetap ada, seolah-olah menunggu saat yang tepat untuk terungkap. Pembaca yang mengikuti setiap detil kecil, getaran tangan, suara hujan, cahaya lampu, bisikan malam, dibiarkan tergantung dalam ketegangan yang menakutkan namun memikat. Setiap halaman, setiap detik cerita, memaksa mereka untuk bertanya-tanya. Apakah Lisdawati akan menemukan jawaban? Adakah rahasia itu akan mengubah segalanya? Atau adakah misteri ini akan terus menggantung, seperti bayangan yang tidak dapat dijinakkan? Di luar sana, dunia terus berputar, tetapi di dalam rumah Lisdawati, waktu seolah melambat. Setiap bunyi, setiap langkah, setiap tatapan samar adalah bagian dari teka-teki yang belum selesai. Dan sementara Lisdawati berdiri di persimpangan antara masa lalu yang menyakitkan dan masa depan yang kabur, pembaca tetap terperangkap dalam ketegangan itu, merasakan denyut jantungnya, tetapi tidak pernah benar-benar mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya. Cerita ini tetap hidup, bernafas, dan terus menimbulkan rasa ingin tahu yang tak terpuaskan. Malam itu, angin malam menerobos melalui jendela yang terbuka, menyapu tirai tipis yang bergoyang perlahan. Lisdawati duduk di sofa, tangannya menggenggam cawan kopi yang mulai mendingin, tetapi matanya tetap terpaku pada pintu depan yang baru dibuka. Fauzi muncul, langkahnya berat, wajahnya samar di cahaya lampu lorong yang temaram. Ada sesuatu yang berbeda pada dirinya malam ini. Senyum yang biasanya menipu kini tertahan, menggantung di bibirnya tanpa kata. Lisdawati. Suara Fauzi serak, tidak seperti biasanya.
Kata itu terdengar seperti bisikan dari masa lalu yang membekas di setiap memori pahitnya. Lisdawati tetap diam, menahan diri untuk tidak bangkit. Dia sudah mempersiapkan diri untuk momen ini selama berhari-hari, menunggu saat di mana kebenaran dan rasa sakit bertemu di ruang yang sama. Fauzi melangkah lebih dekat, menatap mata Lisdawati. "Kenapa kau begitu dingin padaku malam ini? Apa semua ini? Maksudmu?" Suaranya bergema, tetapi di balik nada tegas itu ada ketegangan yang jelas, ketegangan yang hanya bisa dirasakan oleh seseorang yang menyimpan rahasia terlalu lama. Lisdawati menelan ludah. "Dinginnya bukan malam, Fauzi, tapi ketidakjujuran yang kau simpan selama bertahun-tahun. Setiap kata yang kau ucapkan, setiap janji yang kau buat, semuanya palsu." Kata-kata itu keluar perlahan, tajam, namun tenang. Ada kekuatan baru dalam nada suaranya, sebuah keberanian yang muncul setelah bertahun-tahun diam dan terluka. Fauzi mengerutkan kening, langkahnya terhenti. "Palsu? Kau tidak mengerti. Kau tidak pernah benar-benar mengerti." Suaranya meninggi, namun ada keretakan di dalamnya, seperti topeng yang mulai retak. "Aku lakukan semua itu untuk kita. Semua ini demi kita." Lisdawati tertawa tipis, getir. "Demi kita? Fauzi, kau pikir aku buta? Kau pikir aku tidak merasakan bagaimana setiap ejekan, setiap kata yang menusuk hati adalah cara kau menguasai hidupku? Aku telah melihat semuanya, dan aku tidak akan membiarkan diriku dipermainkan lagi." Tangannya menggenggam bingkai gambar lama yang terletak di meja. "Ingat gambar ini. Itu bukan hidup kita, Fauzi. Itu hanya ilusi yang kau cipta." Fauzi menatap gambar itu, diam sejenak, wajahnya memerah. Aku tidak bermaksud begitu," katanya, suaranya melemah. Tapi Lisdawati tahu, lemahnya kata-kata itu bukanlah penyesalan yang tulus, melainkan kebingungan orang yang selama ini terbiasa mengontrol. Lisdawati berdiri, langkahnya mantap, mata menatap lurus ke arah Fauzi. "Aku sudah muak menunggu penjelasan yang tak pernah datang. Aku ingin semua ini berakhir, tapi bukan dengan kata maaf yang kosong. Aku ingin kebenaran, dan aku akan menemukannya sendiri jika perlu." Ada jeda di antara mereka. Hanya bunyi hujan yang memecah keheningan. Fauzi mendekat, jarak mereka hanya beberapa kaki. "Kau pikir kau bisa bertahan tanpaku? Kau pikir kau kuat?" Suaranya penuh tantangan, namun di balik itu ada ketakutan. Ketakutan yang mungkin hanya dia sendiri yang memahami. Lisdawati tersenyum tipis, dingin. "Kekuatan itu bukan datang dari siapa yang kau cintai, Fauzi. Kekuatan itu datang dari diri sendiri. Dan aku baru saja menemukannya." Dia menatap mata Fauzi tanpa berkedip, seakan menegaskan tidak ada lagi ruang untuk manipulasi, tidak ada lagi ruang untuk kebohongan. Namun, sebelum dia bisa melangkah lebih jauh, ada suara samar dari luar rumah. Langkah kaki yang cepat, bisikan yang tidak bisa dia kenali. Lisdawati menoleh sejenak, rasa penasaran dan ketakutan bercampur. Fauzi juga mendengar, wajahnya berubah. Mata yang tadinya penuh kemarahan kini tampak waspada. Sebuah misteri baru muncul di tengah ketegangan mereka. Sesuatu yang belum pernah mereka sadari sebelumnya. "Siapa itu?" tanya Lisdawati. Suaranya pelan namun tegas. Fauzi menatap pintu, diam. Tidak ada jawaban yang jelas, hanya bayangan samar yang bergerak di luar jendela. Ketegangan meningkat, namun mereka tidak bisa bergerak terlalu jauh. Setiap detik terasa seperti tegangannya bertambah. Setiap suara hujan, setiap derap langkah di luar, seperti menyimpan rahasia yang menunggu untuk diungkap. Lisdawati merasakan jantungnya berdegup kencang, tapi bukan karena takut. Itu karena rasa ingin tahu yang tak terpuaskan, tentang rahasia Fauzi, tentang siapa yang bergerak di luar, dan tentang kebenaran yang belum sepenuhnya muncul. Dia sadar, malam ini bukanlah akhir.
tapi hanya awal dari rangkaian pengungkapan yang lebih besar. Fauzi menatap Lisdawati, mulutnya terkatup, tidak tahu harus berkata apa. Kedua mata mereka bertemu, memancarkan campuran kemarahan, ketakutan, dan ketegangan yang tak terkatakan. Dunia luar seakan hilang, hanya mereka dan misteri yang menggantung di udara. Pembaca yang menyaksikan setiap detil, getaran tangan, bayangan di dinding, hujan di jendela, kata-kata yang tersisa di udara, merasa seolah-olah mereka berada di ruangan itu, menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan di saat itu, tidak ada jawaban yang datang. Misteri tetap menggantung, ketegangan tetap memuncak, dan Lisdawati berdiri di persimpangan antara masa lalu yang menyakitkan dan masa depan yang penuh teka-teki. Setiap kata, setiap detik, setiap bayangan mengundang rasa ingin tahu, namun tidak pernah memberikan kepastian. Cerita ini hidup, bernafas, dan meninggalkan pembaca dalam ketidakpastian yang memikat, sebuah ketegangan yang tak akan mudah terhapus dari ingatan mereka. Malam itu, rumah terasa sunyi, hanya bunyi hujan yang terus menghentak di tingkap dan derap langkah yang samar di luar. Lisdawati duduk di sofa, memeluk lututnya, membiarkan pikirannya berkelana ke setiap detik pahit yang pernah dialami. Setiap helai rambut yang menempel di wajahnya terasa berat. Setiap nafasnya seperti membawa serpihan kenangan yang tidak pernah hilang. Dunia luar seakan menjauh, meninggalkan dirinya sendiri dengan bayangan masa lalu yang terus menari-nari di dinding lampu yang redup. Fauzi berdiri di dekat jendela, tangannya tergenggam di belakang, menatap hujan tanpa sepatah kata pun. Ada sesuatu di matanya yang tidak pernah Lisdawati lihat sebelumnya, campuran penyesalan, ketegangan, dan rasa takut. Namun, dia tidak tahu apakah itu tulus atau hanya bagian dari permainan lama yang selalu dia lakukan. Setiap detik diam itu menimbulkan rasa tidak nyaman yang tajam, seakan sesuatu akan pecah pada bila-bila masa. Lisdawati, suara Fauzi akhirnya terdengar, serak namun perlahan, seolah menimbang setiap kata sebelum dilontarkan. Apa yang kau mahu aku lakukan sekarang? Lisdawati memandangnya tanpa berkedip. Aku tidak tahu. Aku tidak pasti. Selama ini aku hanya tahu rasa sakitku sendiri. Dan sekarang aku hanya tahu satu hal. Aku perlu mencari jawaban sendiri, walaupun itu bermaksud melangkah tanpa kau di sisiku. Kata-katanya menggantung di udara, seolah-olah tidak lengkap, meninggalkan ruang kosong yang menimbulkan pertanyaan. Fauzi melangkah lebih dekat, tetapi berhenti sebelum menyentuhnya. Adakah kau benar-benar yakin dengan semua ini? Suaranya terdengar lembut, hampir memohon, namun ada keraguan yang jelas. Lisdawati hanya menunduk, membiarkan hujan di luar menembus tirai dan menyapu wajahnya. Dia merasakan dingin yang berbeda, bukan dari hujan, tetapi dari ketidakpastian yang mengelilinginya. Di luar rumah, bayangan samar bergerak di antara pepohonan, tetapi Lisdawati dan Fauzi tidak menoleh. Mereka terlalu tenggelam dalam ketegangan yang tak terucap, dalam bisikan rahasia yang tidak diketahui. Ada rasa ingin tahu yang membakar dalam dada Lisdawati. Apakah bayangan itu membawa jawaban, atau hanya menambah misteri yang sudah begitu pekat? Malam terus bergulir, detik demi detik seperti menekannya, tetapi juga memberikan perasaan hidup yang tak pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Lisdawati berdiri perlahan, melangkah ke jendela, menatap hujan dan lampu kota yang berkelip samar. Dia tahu bahwa langkahnya ke depan tidak akan mudah, bahwa setiap keputusan membawa ketidakpastian, namun ada rasa kebebasan yang baru tumbuh di hatinya. Fauzi tetap di belakang, menatapnya dengan mata yang sulit ditafsirkan. Ada sesuatu yang belum diucapkan, sebuah rahasia yang tergantung di udara, menunggu saat yang tepat untuk terungkap. Lisdawati merasakan tarikan misteri itu, seolah-olah setiap helai hujan,
setiap bayangan di dinding, dan setiap bisikan angin membawa petunjuk yang belum lengkap. Mereka tidak berkata apa-apa lebih lama lagi. Waktu terasa melambat, dan setiap detik yang berlalu menimbulkan rasa ingin tahu yang semakin membakar. Pembaca seolah-olah ikut berdiri di ruang itu, merasakan setiap getaran tangan, setiap desiran napas, setiap kilatan lampu yang menembus tirai. Semua hal itu menciptakan ketegangan yang nyata, tetapi jawabannya tetap tersembunyi. Lisdawati perlahan memalingkan wajahnya dari jendela. Matanya menyapu ruangan yang kosong, lalu menatap pintu depan. Di sana, bayangan samar masih bergerak, menimbulkan pertanyaan yang tidak terjawab. Siapa yang ada di luar? Apakah itu bagian dari misteri yang selama ini menghantui hidupnya? Atau hanya imajinasi yang lahir dari ketegangan yang menumpuk? Fauzi mengambil langkah mundur, menunduk sejenak, kemudian berdiri diam di sudut ruangan. Ada jarak di antara mereka, bukan sekadar fisik, tetapi juga emosional. Rasa sakit, rasa penasaran, dan rahasia yang tergantung di udara membentuk dinding yang tidak terlihat. Tidak ada yang bergerak, dan tidak ada kata-kata yang keluar. Hanya detak jantung, bunyi hujan, dan bayangan yang terus menari di dinding. Lisdawati menutup mata sejenak, menghirup udara yang lembab dan dingin. Ada ketegangan yang membara, namun juga perasaan bahwa sesuatu akan datang. Sesuatu yang tidak pasti. Sesuatu yang mungkin mengubah segalanya. Atau mungkin hanya menambah misteri yang sudah lama membelenggu hidupnya. Malam itu tetap gelap, dan ketidakpastian tetap menggantung. Cerita mereka tidak selesai, rahasia tidak terungkap sepenuhnya, dan jawaban tidak pernah diberikan. Pembaca ditinggalkan dengan rasa melo, penasaran, dan ketegangan yang menggantung di udara, seperti angin malam yang menyapu wajah mereka, membawa pertanyaan tanpa jawaban, dan bayangan yang terus menari di pinggir kesadaran. Hanya ada satu hal yang jelas, Lisdawati telah memecah kesunyian, dan dari detik itu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Namun, arah mana yang akan diambilnya, rahasia apa yang masih tersembunyi, dan bagaimana hubungan dengan Fauzi akan berkembang, semua itu tetap terselubung, meninggalkan dunia dalam ketidakpastian yang memikat, memaksa pembaca untuk membayangkan sendiri akhir ceritanya.